Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Pagi ini saya Pak Wargito dari SD nomor 2 Tuban, dari Gugus SD Gugus 3 Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya ingin mengadakan pengimbasan kegiatan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tahun 2021. Saya sudah mengikuti BIMTEK ini pada angkatan 2 beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa menyelesaikan BIMTEK itu dengan baik dan sudah mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, hari ini saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Apa dan mengapa ikut BIMTEK AKM? AKM itu adalah BIMTEK AKM adalah program pembelajaran mandiri dalam memahami AKM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya adalah untuk satu, memahami konsep dan bentuk pelaksanaan AKM. Kedua, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Serta yang keempat adalah melakukan pengimbasan. Kemudian bagaimana pelaksanaan dari BIMTEK AKM tersebut? Pelaksanaannya itu sangat fleksibel. Kita bisa memilih waktu luang sesuai dengan waktu kita. Itu banyak pilihan yang kita bisa pilih tahap-tahapnya. Kemudian penyajian konten materinya lebih sederhana, lebih mudah. Kemudian kita bisa kolaboratif bekerjasama dengan guru lain. Bapak Ibu, kemudian 5 langkah mengikuti BIMTEK AKM ada 1, mendaftar, kemudian mulai belajar di SIM PKB, kemudian menyelesaikan BIMTEK, menunggu sertifikat, dan berikutnya melakukan pengimbasan. Bagaimana cara mendaftar? Kita bisa mendapatkan akunnya SIM PKB itu di operator sekolah dengan domain guruku.id. Kemudian ingat passwordnya dengan baik. Kemudian masuk di gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kemudian login dengan akun dan password tadi. Berikutnya kita mulai belajar di web SIM Guru Belajar SIM PKB. Kemudian kita pilih AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Klik selengkapnya, kemudian pilih jadwal, ada 11 angkatan. Kebetulan saya diangkatkan kedua dan sudah selesai. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengubah jadwal juga bisa, kita bisa mengubah jadwalnya sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu. Kemudian menyelesaikan BIMTEK step by step. Yang pertama adalah course konten 1, itu adalah masa orientasi guru belajar AKM. Kita akan belajar kebijakan dari kementerian, latar belakang, kemudian juga kita merefleksi dari orientasi itu, kebijakan itu. Kemudian kita ketik saja di sana apa isinya di sana. Kalau saya kok ketik dulu di Word, kemudian copy paste di sini. Kemudian di course konten 1 ini juga ada asesmen pra BIMTEK, yaitu pretest sebanyak 30 soal yang tidak mempengaruhi kelulusan kita. Kemudian di course konten 2 itu kita akan belajar tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kita ikuti saja step by step-nya, mudah sekali. Kemudian di situ juga ada kuis yang harus kita selesaikan 10 soal, ada perayaan, kemudian juga ada refleksi seperti di course konten 1 tadi. Lebih baik kita ketik dulu di Word, kemudian copy paste di sini ringkasan materi yang ada di course konten 2. Di course konten 3 kita akan belajar tentang asesmen literasi membaca tingkat SD. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 step. Kita ikutin saja step by step, mudah sekali. Kemudian di course konten 4 itu kita akan belajar asesmen numerasi tingkat SD sama dengan literasi tadi. Ikuti saja step by step-nya dengan baik. Kemudian ada latihan membuat soal dan sebagainya. Kemudian ada asesmen numerasi, kita kerjakan saja refleksinya dan ikuti dengan baik. Kemudian di course konten 5 itu adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kita akan menindaklanjuti apa ya hasil dari AKM tersebut. Materinya ikuti aja step by step. Ada kuis tindak lanjutnya di hasil AKM, kerjakan saja dengan baik.
ikuti. Kalau tidak bisa boleh ulang-ulang lagi lihat materinya, jadi boleh lihat materi untuk menyelesaikan kuisnya. Oke, kemudian yang terakhir Bapak itu ada course content 6 di assessment pasca program ini. Di course content 6 ini atau yang bagian yang terakhir, Bapak Ibu harus menyelesaikan asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada post test ini Bapak Ibu akan diberikan soal 30 soal, kemudian KKM-nya adalah 70%, jadi Bapak Ibu jika sudah mendapatkan 70% atau 70% ke atas, maka Bapak Ibu akan dinyatakan lulus dan akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Sedangkan jika belum sampai 70%, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 2 kali. Dan apabila itu pun belum juga tuntas, Bapak Ibu masih bisa mengikuti kembali untuk periode berikutnya. Jadi bisa mengatur jadwal ulang lagi. Sehingga sangat fleksibel materi pembelajaran dari belajar seri AKM ini. Demikian Bapak Ibu, step by step untuk mengikuti kegiatan BIMTEK AKM 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan post test dengan hasil di atas 70% atau 70% ke atas, kegiatan berikutnya adalah tinggal menunggu sertifikat. Tidak usah bingung, jangan khawatir, nanti tunggu beberapa hari. Waktunya bisa berbeda-beda, ada 4 hari, 2 hari, cepat sekali. Nanti pas Bapak Ibu login di akun Bapak Ibu, nanti akan ada notifikasi bahwa sertifikat bisa diunduh di sana. Unduh sertifikatnya itu nanti 32 JP dan bagus untuk yang mau naik pangkat. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pengimbasan. Bapak Ibu bisa mengadakan pengimbasan kepada teman-teman yang belum mengikuti AKM. Masih ada kesempatan sampai angkatan 11, yaitu akhir Februari. Dari kesempatan ini bisa Bapak Ibu imbaskan kepada teman-teman yang belum. Demikian, jika ada hal-hal yang masih mau didiskusikan atau perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat email juga bisa, lewat WA juga bisa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.